56. Oke, ini penting banget teman-teman. Untuk soal nomor 56 ini cukup sulit karena langkahnya panjang teman-teman. Tapi nomor A atau gua nanti deh. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 56. Untuk yang nomor 56 ini penting banget teman-teman karena sering banget keluar di UTBK dan juga ujian mandiri. Oke, untuk yang soal nomor 56 yaitu teman-teman disuruh nentuin dari molekul pilihan ini manakah yang bersifat polar. Teman-teman jangan lupa kalian pelajarin materinya di kelas 10 semester 2 tentang struktur Lewis, menentukan geometri molekul. Oke, untuk menentukan dia polar atau enggak, maka teman-teman harus tahu dia bentuk molekulnya apa dan stepnya itu cukup panjang. Tapi di sini kakak akan ajarin teman-teman cara cepatnya untuk nentuin dia polar atau bukan. Oke, fokus ya teman-teman ya. Jadi kalau yang senyawanya polar, artinya dia harus punya PEB. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, untuk pakai cara cepat ini ada satu syarat teman-teman untuk pakai cara cepat ini. Yang mau kakak kasih tahu ke teman-teman, syaratnya kalian harus tahu masing-masing B, Cl, Be, C sama O ini ada di golongan berapa gitu. Maka teman-teman nanti bisa pakai cara cepat yang mau pelajarin. Nih, contoh ya, misalnya yang pertama kita punya BCl3. Ya, untuk yang step yang pertama, teman-teman harus bisa menentukan atom pusatnya dulu. Atom pusat itu dilihat dari atom yang jumlahnya paling sedikit. Teman-teman boleh lihat B ada 1, Cl-nya ada 3, berarti yang paling sedikit B-nya karena cuma 1, gitu kan ya. Maka B-nya akan bertindak sebagai atom pusat, gambar B atom pusat gitu. Oke, nah ini tadi aku bilang untuk pakai cara cepatnya teman-teman harus tahu B ada di golongan berapa. Ada yang tahu teman-teman? Oke, B itu ada di golongan 3A, artinya dia punya elektron sebanyak 3. Gambar ini elektron 3 di sini 1, 2, 3 gitu. Sekarang tinggal dilihat B ikat Cl ada berapa di situ? Ya betul, Cl-nya ada 3 yang diikat, elektron B-nya ada 3. Maka masing-masing elektron B akan diikat si Cl. Berarti ini ada Cl di sini ada Cl, ini juga ada Cl. Tinggal tarik garis ini diikat, ini diikat, ini diikat. Simpelnya elektron dari B semuanya berpasangan. Berarti ada yang bebas gak? Gak ada. Berarti gak ada PEB-nya. Kalau gak ada PEB-nya polar non polar? Non polar, betul. Maka BCl3 sifatnya non polar. Sama halnya dengan yang kedua. Kita coba teman-teman. Berarti atom pusatnya siapa? Be. Oke, karena jumlahnya lebih sedikit ya. B-nya 1, Cl-nya 2. Gambarin Be gitu. Be. Oke, Be ada di golongan berapa? Golongan 2A. Oke, di golongan 2A berarti elektron valensinya ada 2. Gambarin nih 1, 2. Gitu kan ya? Berarti ini ke Cl ada 2 pas. Berarti Cl sini Cl diikat area bebasnya enggak ada. Maka sifatnya non polar gitu. Gampang kan? Oke, kita coba cara cepatnya lagi. CCl4 berarti atom pusatnya C, betul. Karena C-nya 1, Cl-nya 4. Sekarang teman-teman lihat C ada di golongan 4A, maka elektron valensinya ada 4. Tinggal lihat Cl-nya berapa? Cl-nya ada 4, elektronnya 4, Cl-nya 4. Pas gak? Pas. Ada bebasnya? Gak ada. Maka sifatnya non polar. Kan? Gitu. Yang terakhir Cl2O berarti elektron valensinya O, betul. O-nya 1, Cl-nya 2. O ada di golongan berapa teman-teman? O ada di golongan 6A. Ya, golongan 6A elektron valensinya 6. Tinggal lihat Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 2. Berarti yang kepake elektronnya ada 2. Sisanya berapa C-nya? Elektronnya dari O ada 4. Betul. Kan kepake 2 gitu ya. C-nya 4, ini kepake 2 nih gitu. Gambarin deh. Ini ke Cl, ini ke Cl. Berarti kepake 2, sisanya 4, 1, 2. Berarti ada 2 pasang atau ada 2 PEB. Karena dia punya PEB, maka sifatnya polar. Makanya polar yaitu si Cl2O. Karena Cl2O doang yang pilihan keempat, maka pilihannya adalah yang D. Gampang ya? Yang nomor 57, kalau kita punya atom X konfigurasinya sebagai berikut, maka sifat-sifat manakah yang benar? Oke, kita bahas satu-satu pernyataannya. Yang nomor 1, katanya pernyataannya unsur X ini berada di periode ke-6. Oke, kalau teman-teman udah tahu konfigurasi elektronnya, maka teman-teman bisa nentuin dia ada di periode berapa, dia ada di golongan berapa, nomor atomnya berapa. Oke, sekarang kita coba teman-teman yang periode dulu kita bahas. Berarti untuk nentuin periodenya gampang. Periode itu menyatakan jumlah kulitnya. Berarti kalau periode 1 kulitnya cuma ada 1, periode 2 kulitnya 2 dan seterusnya sampai 7 gitu ya. Oke, sekarang tinggal lihat. Berarti kalau konfigurasinya gini, kulit paling besar aja tinggal teman-teman lihat. Berarti kulit paling besar nomor berapa di sini? Oke, nomor 6 ya. Ada kulit 4, kulit 5, kulit 6. Berarti paling besar kulit nomor 6.
artinya yang paling luar dari atom X ini adalah kulit nomor 6. Ya udah, karena paling luar yang nomor 6, berarti kulitnya ada berapa? Kulitnya ada 6. Maka kalau kulitnya 6 pasti dia ada di periode ke 6 gitu. Periode ke 6. Oke, berarti pernyataan yang satu betul ya, periode 6. Sekarang kita bisa menentukan golongannya. Untuk menentukan golongannya, teman-teman tinggal hitung elektron valensinya aja. Jangan lupa, elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Kulit paling luar nomor 6, ya kan ya? Berarti di sini kita punya 6s2 sama 6p5. Berarti elektronnya ada s2 sama p5. Tinggal ditambahin aja, 2 tambah 5. Dapat berapa tuh? Dapatnya 7. Maka unsur X terletak di golongan 7A. Jangan lupa teman-teman, untuk penomoran yang baru 7A itu menjadi golongan 17. Berarti pernyataan yang kedua, kalau unsur X ada di golongan 17, berarti jawabannya betul gitu ya. Ini betul, ini betul. Oke, selanjutnya pernyataan yang ketiga. Katanya unsur X ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan fluor. Oke teman-teman, jangan lupa, kenapa sih suatu atom itu digolongkan sebagai golongan 1A, 2A dan seterusnya. Oke, atom-atom itu digolongkan berdasarkan golongannya atau dijadikan dalam satu golongan karena mempunyai sifat kimia dan sifat fisik yang mirip. Contohnya golongan 1A ada H, Li, Na, K, Rb, Cs sama Fr. Kenapa sih mereka dalam satu golongan gitu kan, dalam golongan 1A? Karena mereka memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang mirip. Itu teman-teman. Berarti tinggal kita lihat, katanya benar gak sih unsur X ini sifat kimianya mirip sama fluor? Unsur X ada di golongan 7A atau golongan 17. Sementara unsur fluor F sudah sama, F ada di golongan 7A atau golongan 17. Karena mereka terletak di golongan yang sama, berarti sifat kimia mereka mirip gitu ya. Berarti yang 3 betul. Oke, yang terakhir, katanya nomor atomnya ada 58 ya, 57. Oke, kita coba. Salah gua. Cut di sini 87 deh kalau nggak salah. Oke, nomor atomnya ada 87. Jangan lupa teman-teman, untuk nentuin dia nomor atomnya berapa gampang. Tinggal dilihat aja, dihitung dari elektronnya. Teman-teman jumlahnya ada berapa. Oke, di sini dia pakai singkatan nih. Jangan lupa untuk menyingkat konfigurasi elektron, teman-teman boleh pakai unsur gas mulia. Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe sama Rn. Oke, di sini kita pakainya Xe. Xe itu nomor atomnya 54 gitu kan. Berarti tinggal tambahin itu semua elektronnya. 54 tambah 14 68. 68 tambah 10 78, 78 tambah 2 80, 80 tambah 5 85. Berarti nomor atomnya X adalah 85. Sementara di pilihan yang keempat nomor atom X itu 87. Itu kan berarti salah. Maka yang benar ada pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti opsinya yang A. Gitu. Itu ada dua cut ya. Oke teman-teman, nomor 58 katanya di soalnya dari spesi berikutnya, dari 4 spesi ini, manakah yang bisa bersifat sebagai asam Bronsted Ori? Jangan lupa teman-teman, kalian pernah pelajari materi tentang asam basa di kelas 11 semester yang kedua bab yang pertama tentang larutan asam basa. Oke, kita bahas dari teorinya. Teori asam basa yang teman-teman pelajari di SMA itu ada 3. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted Lowry, yang ketiga ada teori Lewis. Oke, karena di sini yang ditanya Bronsted Lowry, kita bahas Bronsted Lowry-nya aja. Oke, jadi kalau kata Bronsted Lowry, spesi itu dibagi menjadi 2. Ada spesi yang bertindak sebagai donor H+, satu lagi bertindak sebagai akseptor H+. Oke, yang bertindak sebagai donor H+ berarti sifatnya nanti asam. Kebalikannya, yang bertindak sebagai akseptor H+, maka sifatnya basa, gitu ya. Jangan lupa teman-teman, donor itu adalah memberi, akseptor itu menerima. Berarti yang memberi H itu asam, yang menerima H sifatnya basa. Ya udah, tinggal teman-teman cari nih. Berarti yang dia bersifat asam Bronsted Lowry, dia harus bisa donor H+-nya, harus bisa ngasih H+-nya. Syaratnya apa dia bisa ngasih H+? Ya udah gampang, syarat dia ngasih H+, ya dia harus punya H, ya dong. Maka kalau dia mau ngasih H+, ya dia harus punya H. Kalau nggak punya H, mau apa yang dikasih? Gitu ya, simpelnya. Ya udah tinggal teman-teman lihat. Berarti unsur yang punya H, berarti dia bisa bersifat asam. Tinggal dilihat nih, NH4 punya H asam. HSO4 punya H asam. HPO4 domin punya H asam. CO3 domin nggak punya H, berarti tidak bisa bersifat sebagai asam Bronsted Lowry. Maka jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Maka opsinya adalah yang A. Selesai.
Oke teman-teman, nomor sebelum terakhir 59. Jadi kita punya reaksi SO3 gas membentuk kesetimbangan SO2 gas ditambah setengah O2 dalam bentuk gas juga. Oke, maka dari pernyataan-pernyataan yang ada di bawah itu, maka yang benar. Oke, teman-teman belajar materi ini itu materi tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia teman-teman pelajari di kelas 11 semester yang pertama bab yang ketiga ya, tentang kesetimbangan kimia. Oke, jangan lupa teman-teman, kesetimbangan kimia memang biasanya yang dibahas itu adalah pergeserannya, pergeseran kesetimbangan. Ada 4 hal, tapi kita akan fokus ke sini dulu teman-teman ya. Oke, pernyataan yang pertama, katanya ketika konsentrasi O2 ditambah, tujuan kita ya, tadi katanya suruh cari yang kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Jangan lupa, reaktan itu yang ada di sebelah kiri teman-teman, produk yang sebelah kanan gitu ya. Berarti cari kesetimbangannya bergeser ke arah SO3. Ya udah, tinggal dilihat pilihannya. Yang pertama, katanya konsentrasi gas O2-nya ditambahkan. Tinggal dilihat O2 ada di reaktan atau di produk, atau ada di kiri atau di kanan. Ada di kanan nih, O2 tuh ada di sebelah kanan. Berarti kalau kanan ditambahin, jangan lupa teman-teman, ketika konsentrasi kanan ditambahin, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri, itu kan ya, bergeser ke reaktannya. Berarti itu tujuan kita, maka yang nomor 1 betul, gitu ya. Lanjut, yang kedua, katanya ketika volumenya dimampatkan berarti volumenya diperbesar atau diperkecil. Mampat ya teman-teman ya, berarti volumenya diperkecil. Berarti volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke yang koefisiennya lebih kecil. Tinggal teman-teman bandingin. Yang sebelah kiri koefisiennya berapa nih? Sini ya, ini koefisiennya 1 gitu kan, ini 1. Sini juga 1 ya, kanan ada ya. Di kanan berarti ada 1 sama setengah, berarti 1,5 gitu kan. 1 sama 1,5 lebih besar mana? Lebih besar 1,5 gitu kan, yang sebelah kanan lebih besar. Ya udah, jadi katanya kalau volumenya dimanfaatkan berarti volumenya diperkecil, maka volumenya diperkecil bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Koefisien yang kecil yang kiri atau yang kanan? Yang sebelah kiri, yang kiri kan cuma 1 gitu kan ya, yang kanan 1,5, maka bergeser ke arah kiri. Itu yang kita mau? Ya, bergeser ke reaktan katanya kan ya. Kita nomor 2 betul. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 katanya volumenya diturunkan, atau volumenya didinginkan gitu ya. Kalau didinginkan berarti volumenya turun. Jangan lupa teman-teman untuk pengaruh volume lagi. Suhu maksudnya ya. Untuk pengaruh suhu itu ada 2. Kalau suhunya dinaikkan atau dipanasin, maka dia bergeser ke arah yang endoterm. Kalau suhunya diturunkan atau didinginin, bergesernya ke eksoterm gitu ya. Oke, lihat reaksinya teman-teman. Reaksinya simpelnya gini. SO3 membentuk kesetimbangan dengan SO2 ditambah setengah O2, itu reaksinya endoterm. Artinya dari SO3 ke kanan, dari kiri ke kanan reaksinya endo. Jangan lupa ini reaksinya kesetimbangan. Kalau kiri ke kanan endo, berarti kalau dari kanan ke kiri reaksinya jadi eksoterm, kebalikannya ya. Oke, maka tadi katanya suhunya didinginkan. Kalau didinginkan berarti suhunya turun ini ya teman-teman. Berarti kalau suhunya turun bergeser ke ekso tadi, kiri ke kanan itu endo. Berarti kalau ekso berarti dari kanan ke kiri, maka dia bergesernya ke kiri. Berarti yang nomor 3 betul ya, karena dia bergeser ke kiri atau ke reaktan. Yang terakhir yang nomor 4, katanya kita tambahkan gas yang sifatnya inert ke dalam kesetimbangannya. Berarti gas yang inert itu apa sih artinya? Inert itu artinya tidak bereaksi teman-teman. Tidak bereaksi gitu ya. Berarti kalau kita tambahin gas yang tidak bereaksi, ya udah dia nggak akan bereaksi sama siapa-siapa, maka kesetimbangannya nggak akan bergeser kemana-mana. Maka dia nggak akan bergeser ke sebelah kiri yang kita mau, gitu kan? Maka yang nomor 4 salah. Maka jawaban yang benar adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Opsinya adalah yang A gitu. Oke, nomor terakhir teman-teman, nomor 60. Oke, soalnya tentang laju reaksi. Teman-teman pelajari laju reaksi di kelas 11 ya. Materi yang kelas 11 semester 1 maksudnya. Oke, tentang laju reaksi. Jadi katanya kita punya data laju reaksi sebagai berikut. Ada CE4+, yaitu data satunya 0,1, konsentrasi ya, 0,1, 0,1, 0,35, Fe2+, 0,3, 0,45, 0,45. Ini laju reaksinya 2, 3 sama 10,5. Oke, maka dari pernyataan yang ada di sini, maka yang betul ya, yang benar dari pernyataannya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama, rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi Ce4 plus pangkat 1, berarti ordernya 1 gitu ya. Yang kedua, dikali Fe 2 plus pangkat 1, berarti ordernya 1. Bener gak? Ini masing-masing ordernya 1 sama 1. Kita buktiin teman-teman. Oke, jangan lupa, kalau kita mau cari order CE, maka kita
cari VE yang sama, atau kita pakai AB nya lah ya, biar gampang ya. Oke, kalau kita mau cari zat A, order reaksi A, berarti cari B yang sama, kebalikannya. Mau cari order B, cari A yang sama. Oke, kita cari A nya dulu. Berarti kalau mau cari A, cari B yang sama. B yang sama ada di persamaan 3 sama 2, kan ya? Berarti tinggal dibandingin laju reaksi 3 dibanding laju reaksi 2. Berarti V3 dibanding V2 sama dengan, langsung aja rumus cepetnya ya. Karena B-nya kan udah sama, berarti kan kita tinggal coret, tinggal masukin A-nya aja. Berarti konsentrasi A, berarti konsentrasi CE agak gampang gitu loh. A yang nomor 3 dibagi konsentrasi A yang nomor 2, gitu kan? Berarti V3 itu 10,5, tulis 10,5 dibagi V2-nya 3 sama dengan A3 itu 0,35 dibagi A2 0,1 gitu ya. Oke, berarti ini pangkat X. Oh ya, jangan lupa ini dipangkatin X gitu. Ini juga sama dipangkatin X. Ya udah, berarti 10,5 bagi 3 3,5. 3,5 ya. 3,5 sama dengan 0,35 bagi 0,1 berarti 3,5. 3,5 pangkat X. Ya udah, berarti 3,5 pangkat berapa yang hasilnya 3,5? Berarti pangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, berarti order reaksi A-nya nilainya 1. Sekarang kita cari order reaksi yang B. Jadi kalau mau cari order reaksi B, cari A yang sama. A yang sama di data nomor 1 sama nomor 2. Masukin perbandingannya. Berarti V2 dibanding V1 sama dengan, karena A-nya udah masih dicoret, tulis B-nya aja. Berarti konsentrasi B nomor 2 dibagi konsentrasi B nomor 1 dipangkatin Y ya, kalau B Y. Berarti V2 itu 3, V1 nya 2 sama dengan B2 itu 0,45 dibagi 0,3 gitu ya, dipangkatin Y. Berarti 3 per 2 1,5. 1,5 ya teman-teman ya, sama dengan 0,45 bagi 0,3 1,5. 1,5 juga gitu ya. Berarti ini dipangkatin ya udah 1,5 pangkat berapa? Dapatnya 1,5. Ya berarti Y-nya sama dengan 1. Oh, berarti order reaksi X-nya 1, berarti order reaksi CE-nya 1, order reaksi Y-nya 1, Fe2+-nya juga 1. Oke, berarti persamaan yang pertama, pernyataan yang pertama berarti benar ya. Ini order reaksinya 1, disini juga 1. Gitu. Oke, sekarang kita nomor 2 menghitung K-nya. Oke, untuk menghitung K-nya gampang, teman-teman tinggal pilih mau pakai reaksi 1, 2, 3. Biar gampang cari angkanya yang paling kecil. Yang paling kecil pakai persamaan yang pertama. Tinggal dimasukin rumusnya. Yang ini nih. Tadi kita dapat berarti V sama dengan K dikali CE 4 plus V1 ya. K CE 4 plus nomor 1 karena ordernya 1 gitu ya, dikali VE 2 plus ordernya tadi kita dapat satu ini ya, nomor 1. Berarti V1 itu 2 sama dengan K CE 4 plus nomor 1 0,1 gitu ya, 0,1 pangkat 1 ya udah 0,1 gitu ya. VE 2 plus pangkat 1 nomor 1 berarti 0,3. Ya udah, berarti tinggal dikali nih. 2 sama dengan K dikali 0,1 kali 0,3 0,03. Maka K-nya sama dengan, pindah ruas ke sini ya. Ini ke sini, berarti 2 dibagi 0,03. Maka kita dapat jawabannya berapa? 66,67. 66,67. Oke, maka K-nya kita dapat 66,67. Oke, berarti pernyataan yang kedua juga betul gitu. Oke, order total gampang teman-teman ya. Order total berarti order X tambah order Y. Kita dapat X-nya 1, Y-nya 1, maka totalnya 2. Berarti benar. Yang terakhir 4. Katanya nilai K-nya akan tetap pada berbagai suhu. Jangan lupa teman-teman, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga Katalis sama suhu ya. Ulang ya. Oke, jangan lupa teman-teman, yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada katalis. Oke, sekarang pengaruh dari suhu. Ya udah, berarti semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ya berarti kalau suhunya tinggi, kita tinggiin atau kita turunin, ya udah berarti laju reaksinya kan jadi berubah ya, bisa cepat, bisa lambat. Maka nilai K-nya juga sama. K-nya bisa besar, bisa kecil. Maka kalau suhunya diganti-ganti, maka K-nya juga akan berganti nilainya. Maka yang nomor 4 salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang nomor 1, 2, 3. Maka pilihannya yang A. Nah kan kok? Ya.